Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Di malam ke-9 bulan Rajab 1444 Hijriah, bulan Rajab salah satu dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan keharamannya di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Dalam ayat ini tidak disebut apa 4 bulan haram itu, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minha arba'atun hurum, bahwa ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Itulah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan 1 bulan lagi, itulah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadal Akhir dengan bulan Sya'ban. Di tengah-tengahnya itulah yang disebut dengan bulan Rajab. Maka bulan ini adalah bulan terhormat. Mengapa dikatakan bulan terhormat? Karena bulan ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan terjadinya qital. Tidak boleh ada peperangan di bulan ini. Dan itu sudah berlaku bahkan semenjak zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu tahu bulan Rajab ini bulan terhormat, maka mereka tidak berani perang di bulan itu. Kenapa tidak boleh? Karena bulan ini bulan mulia. Dosa akan dilipat gandakan bagi orang-orang yang melakukannya. Sebaliknya, ibadah dan amal saleh juga akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab tidak sama dengan ibadah yang kita lakukan di bulan sebelumnya. Salat, puasa, sedekah yang kita lakukan di bulan Rajab tidak sama seperti bulan-bulan lalu. Pengajian, majelis taklim yang kita lakukan di bulan Rajab tidak sama nilainya, pahalanya seperti pengajian dan taklim yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Maka di awal pengajian ini kami mengajak kepada diri kami dan kepada seluruh hadirin untuk kita memanfaatkan momen-momen yang ada di bulan Rajab ini. Allah Subhanahu wa taala muliakan sehingga kita lebih terpacu untuk melakukan amal ibadah yang dengannya kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sini kita bisa tahu Ramadan tidak lama lagi akan menghampiri kita. Ramadan
tidak beberapa lama lagi akan mendatangi kita. Dan insyaallah taala kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji, membahas satu tarjamah biografi sejarah kisah sahabat yang mulia yang semua dari kita pasti kenal namanya, pasti tahu siapa dia. Dialah khalifah ketiga yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sahabat yang mulia Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita sudah berbicara tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Malam ini insyaallah taala kita akan kaji sejarah hidup seorang yang sangat mulia, sahabat yang sangat terkenal kedermawanannya, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar. Nomor tiganya Utsman bin Affan. Beliau mendapat julukan dengan Dzunnuraini, yang punya dua cahaya. Itu julukannya Utsman, Dzunnuraini, yang punya dua cahaya. Kenapa beliau mendapatkan julukan seperti itu? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama beliau nikahi dulu Ruqayyah, putrinya Rasulullah. Meninggal Ruqayyah, maka dinikahkan oleh Nabi dengan saudarinya lagi, yaitu Ummu Kulthum. Maka dengan itulah beliau mendapatkan julukan yang mulia tersebut, pemilik dua cahaya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Utsman bin Affan tidak berhenti keutamaan beliau sampai di situ saja. Beliau sahabat yang punya banyak keutamaan. Beliau sahabat yang dijamin masuk surga. 10 orang sahabat Nabi dijamin masuk surga, nomor 3-nya Utsman bin Affan. Beliau Khalifatur Rasyid. Beliau seorang khalifah yang Rasulullah SAW wasiatkan umatnya untuk mengikuti 4 khalifah ini. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Rasulullah menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di abdu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Kemudian sunnahnya 4 khalifah yang datang setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Gigit dia dengan gigi geraham kalian, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Rasulullah rekomendasi 4 khalifah yang mulia ini karena memang betul-betul mereka adalah sahabat-sahabat yang termulia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum lebih jauh kita melihat bagaimana sejarah hidup sahabat mulia Utsman bin Affan, maka terlebih dahulu kita mengetahui nasab garis keturunan beliau. Utsman bin Affan, beliau berkunyah Abu Abdillah karena beliau punya seorang anak dari Ruqayyah namanya Abdullah. Nah, beliau Abu Abdillah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manab.
Nah, sehingga nasabnya berjumpa dengan Rasul, dengan kakek buyutnya Rasul yang bernama Abdu Manaf. Kalau Rasul kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, ketemu nasabnya Utsman bin Affan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek buyutnya Nabi yang bernama Abdu Manaf. Sehingga masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari arah kakek beliau. Kemudian dari arah nenek beliau disebutkan bahwa Utsman bin Affan ini beliau ibunya bernama Arwa bintu Qurayyah bintu Quraiz bin Rabi'ah. Ibunya Arwa, yakni neneknya Utsman dari arah ibunya adalah Ummu Hakim Baydha binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib apa kakeknya Nabi. Nah, neneknya Utsman bin Affan yaitu Ummu Hakim binti Abdul Muttalib itu adalah bibinya Rasul. Ummu Hakim saudarinya Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Berarti neneknya Utsman bin Affan adalah bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena salah seorang putri dari Abdul Muttalib. Nah, ini kedekatan Utsman bin Affan ini dengan Rasulullah. Terlebih lagi Utsman bin Affan adalah menantunya Rasulullah karena menikahi dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau masuk Islam berkat jasa dakwah sahabat Abu Bakar. Jadi Utsman ini masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Abu Bakar mendakwahi Utsman bin Affan sehingga Utsman bin Affan pun tertarik dengan Islam, akhirnya bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini sahabat terkenal kaya raya, Pak. Beda dengan keumuman sahabat yang lain. Keumuman sahabat itu kan dari kalangan du'afa wal masakin, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Beda dengan Utsman. Utsman ini orang kaya raya. Bapaknya itu tajir melintir, pedagang besar. Bapaknya Utsman bin Affan itu. Dan itu harta kekayaan bapaknya turun kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga beliau mendapatkan warisan yang banyak dari bapaknya, dan beliau juga menjadi seorang pedagang besar kaya raya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya nanti akan kita lihat bagaimana bantuan Utsman bin Affan kepada dakwah Rasulullah SAW dalam rangka membantu kaum muslimin. Dan kita bisa lihat bagaimana kedermawanan sahabat yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Utsman bin Affan beliau lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Utsman bin Affan lahir 5 tahun setelah Rasulullah SAW lahir. Berarti umurnya Utsman bin Affan 5 tahun lebih muda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal wafat pada tahun 35 Hijriah. Kalau Rasul kan wafat pada tahun 11 Hijriah. Adapun Utsman bin Affan beliau wafat pada tahun 35 Hijriah. Beliau masuk Islam di umurnya 35 tahun. Di umur Utsman bin Affan 35 tahun, Utsman masuk Islam. Dan itu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru-baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi diangkat menjadi Nabi Rasul. Nabi dan Rasul umur berapa, Pak? Umur 40 tahun. Kan tadi sudah kita sebutkan, umurnya Nabi terpaut dengan Utsman 5 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam umurnya 35 tahun. Berarti apa? Baru-baru Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mendakwahkan Islam, Utsman sudah masuk Islam.
Maka beliau ini termasuk apa? Minas sabiqinal awwalin, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, Utsman bin Affan ini. Maka beliau masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam. Siapa mereka? Dari kalangan muhajirin dan ansor, termasuk Utsman bin Affan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa janji Allah untuk mereka? Pertama, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho sama mereka dan mereka pun ridho sama Allah. Ini pernyataan ridhonya Allah sama sahabat, termasuk mereka yang pertama-tama masuk Islam. Makanya Pak, termasuk dari adab kalau kita menyebut nama sahabat, kita doakan radhiyallahu anhu. Itu kalau satu orang. Radhiyallahu anha, itu kalau sahabat perempuan. Radhiyallahu anhuma, itu kalau dua orang sahabat. Radhiyallahu anhum, kalau banyak sahabat laki-laki. Radhiyallahu anhunna, kalau banyak sahabat perempuan. Itu adab ketika menyebut nama sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebut Utsman bin Affan ini beliau berkunyah Abu Abdillah. Abu Abdillah artinya bapaknya Abdullah. Karena beliau punya anak namanya Abdullah. Anaknya ini itu dari istri beliau yang tidak lain merupakan putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Berarti Nabi punya cucu namanya siapa? Abdullah. Tapi cucunya Nabi yang satu ini tidak terkenal. Yang lebih terkenal kan siapa? Hasan dan Husain. Adapun Abdullah tidak terkenal. Kenapa? Karena Abdullah ini meninggal saat masih kecil. Umurnya 6 tahun, Abdullah sudah meninggal dunia. Anaknya Utsman bin Affan. Makanya kurang terkenal, kurang ditahu, kurang disebut. Beda dengan Hasan dan Husain yang memang tumbuh dewasa, jadi seorang pemuda, jadi pemuda hebat di dalam Islam. Kalau Abdullah umur 6 tahun sudah meninggal dunia. Dia lahir 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. 4 tahun di Madinah Abdullah ini meninggal dunia karena sakit yang diderita oleh Abdullah, cucunya Rasulullah SAW ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan tidak beberapa lama setelahnya di perang Badar ya, dan perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Tepatnya di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar, Pak. Perang pertama yang terjadi kontak senjata antara Nabi kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Di perang Badar inilah ketika Nabi SAW mendapatkan kemenangan besar, pulang Rasulullah SAW, ternyata putri Nabi meninggal dunia yang bernama Ruqayyah. Makanya di perang Badar Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Beliau nanti ikut perang Uhud. Di perang Badar Utsman tidak ikut. Kenapa? Karena Nabi perintahkan Utsman menjaga istrinya yang sedang sakit tatkala itu. Sepulangnya Nabi dari perang Badar, ternyata Ruqayyah radhiyallahu anha ini meninggal dunia. Maka tentu Utsman sangat bersedih. Maka Rasulullah SAW mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Dari sanalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sanalah beliau mendapatkan julukan Dzun Nuraini.
pemilik dua cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Ummu Kulsum meninggal, ya perlu diketahui Pak, Rasul kan punya 4 orang putri. Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, dan Ummu Kulsum. Empat-empatnya ini disebutkan oleh para ulama bahwa semua putri Nabi meninggal dunia sebelum Nabi. Yani Nabi masih hidup, putri-putrinya sudah meninggal kecuali Fatimah. Fatimah binti Rasulillah itu meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Berarti apa? Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum ini meninggal saat Nabi masih hidup. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki hikmah akan kejadian tersebut, dan itu sebagai ujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, Rasulullah SAW berkata begini kepada Utsman, "Wahai Utsman, andaikan aku masih punya putri yang lain, niscaya aku akan nikahkan denganmu wahai Utsman." Saking percayanya Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan ini. Nah, hanya saja beliau sudah tidak mempunyai putri lagi. Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib tatkala itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang punya akhlak yang luar biasa. Tutur katanya sangat baik, disenangi oleh orang-orang lawan bicaranya, dan dia punya kedudukan yang sangat dihormati di tengah-tengah kaumnya. Ya, selain itu juga beliau sahabat yang kaya raya, dan beliau bukan sahabat yang pelit, bahkan terkenal dengan kedermawanannya. Ini sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah tentang perawakan fisiknya Utsman. Utsman bin Affan ini kana mu'tadilan, orangnya itu sedangan, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Wajahnya sangat tampan, punya jenggot yang sangat lebat, kulitnya itu coklat warnanya, dan dia sangat lebat rambutnya. Nah, itu yang digambarkan oleh para ulama bentuk fisiknya Utsman bin Affan itu. Dan beliau memang sudah menjaga dirinya, wibawanya di masa jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin dulu, mereka biasa minum khamar. Utsman bin Affan tidak ikut-ikutan minum khamar. Orang-orang jahiliyah dulu mereka berzina, makan harta riba, itu tidak dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, karena beliau tahu belum ada Islam ketika itu, tapi beliau tahu itu perbuatan tidak baik. Nah, sehingga dari sinilah akhlaknya Utsman ini sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa Utsman fil jannah, Utsman itu di dalam surga, di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan kepastian Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ini memang akan menjadi penghuni surga. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk di sebuah kebun milik salah seorang sahabat. Di kebun tersebut ada sumur, ya, yang biasa Nabi SAW datangi dan merendamkan kakinya di situ. Ya, sumurnya itu airnya hangat, sehingga Nabi senang meredamkan kakinya di situ. Tidak beberapa lama datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq minta izin masuk menemui Nabi. Ketika itu dijaga oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari.
Maka Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Rasul, wahai Rasul, ada yang mau minta izin masuk, bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, izinkan dia masuk dan kabarkan bahwa dia akan masuk surga. Dibukakan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ternyata orangnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak beberapa lama lagi datang Umar bin Khattab minta izin masuk. Maka Rasulullah mengatakan, izinkan dia masuk, kemudian kabarkan bahwa dia akan masuk surga. Umar bin Khattab. Tidak beberapa lama lagi datang Utsman minta izin lagi kepada Nabi. Maka diizinkan oleh Nabi, kemudian kata Nabi, kabarkan kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Ala balwa tusibu. Nabi isyaratkan, Utsman masuk surga, tetapi sebelumnya dia akan mendapatkan fitnah. Dia akan mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Ini pengkhabaran dari Nabi. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Utsman itu di akhir hayatnya, apalagi saat beliau menjadi khalifah, itu difitnah mati-matian Utsman ini. Sampai dikatakan Utsman itu orangnya nepotisme lah. Karena Utsman itu kebetulan sewaktu beliau menjabat sebagai khalifah, memang banyak yang menjadi pejabat ketika itu dari keluarga beliau. Maka orang-orang munafikin memunculkan fitnah. Utsman itu katanya nepotisme orangnya, melakukan apa istilahnya kita sekarang KKN. Sampai akhirnya kan Utsman itu radhiyallahu anhu, gara-gara isu yang jelek, fitnah yang keji yang dialamatkan kepada beliau, beliau meninggal gara-gara itu, dibunuh oleh salah seorang khawarij di masa itu. Nanti kita akan ceritakan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di antara bentuk kedermawanan beliau, sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama kaum muslimin yang lainnya, maka disebutkan bahwasanya di Madinah ketika itu ada sebuah sumur. Sumurnya sangat terkenal di kota Madinah, namanya Sumur Rumah. Sumur Rumah ini milik salah seorang musyrik yang dia sangat benci, hasad kepada Rasul dan kaum muslimin. Dia yang punya sumur ini. Sementara orang-orang kaum muslimin itu terutama yang miskin itu sangat tergantung dengan sumur ini. Karena dia tidak suka sama Nabi, ya, akhirnya kalau kaum muslimin mau mengambil sumur itu, dia pungut bayaran. Sementara Yahudi, orang-orang musyrikin lainnya, dia persilahkan ambil gratis sumur rumah itu. Tapi kalau sudah kaum muslimin datang, dia minta bayaran besar-besar. Dia ambil keuntungan dari situ. Akhirnya orang-orang miskin, para fuqara wal masakin, mereka kan tidak sanggup. Maka mereka adukan hal tersebut kepada Rasulullah. Diadukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Kata Rasulullah, siapa yang membeli sumur rumah, maka baginya surga. Itu sabda Nabi, Pak, didengar sama Utsman. Tidak tanya-tanya lagi Utsman, langsung mendatangi si pemilik sumur rumah ini, orang musyrik ini. Ditanya sama Utsman, berapa kau jual sumurmu itu? Aku mau beli. Tidak main-main, musyrik ini mengambil kesempatan. Dia bilang apa? Wahai Utsman, kejual ini sumur ini harganya 20.000 dirham. 20.000 dirham, Pak, bukan 20.000 rupiah. 20.000 dirham. Dirham itu mata uang emas. Satu dirhamnya 4,25 gram emas. Kira-kira kalau 20.000 berapa itu? Cuman harga sebuah sumur. Kan ada harga sumur segitu, hatta pun di zaman sekarang. Tapi Utsman bin Affan saking semangatnya mendengar sabda Nabi tadi, siapa yang membeli sumur rumah baginya surga. Utsman tidak tawar-tawar lagi. Kata Utsman apa? Ya, aku beli itu. Subhanallah.
Utsman memang orang kaya raya, Pak. 20.000 dinar tidak seberapa bagi Utsman bin Affan. Maka dia buru-buru datang kepada Nabi SAW. Kemudian Utsman berkata, "Ya Rasulullah, laqad istaraituha wa awqaftuha wa anfaqtuha lil muslimin." Ya Rasulullah, aku sudah beli sumur rumah dan aku wakafkan, aku infakkan untuk kaum muslimin. Subhanallah. Lihat Utsman bin Affan. Ini salah satu gambaran kedermawanan beliau radhiyallahu taala anhu. Semangat luar biasa. Iya. Mendengarkan keutamaan seperti itu, Utsman langsung ke depan. Utsman langsung mengambilnya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dari sinilah terkenal Utsman bin Affan ini sahabat kaya raya yang sangat amat dermawan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kabarnya sumur rumah ini yang ada di Madinah sampai sekarang ada, Pak. Sampai sekarang, sampai detik ini ada. Nah, sampai detik ini ada. Dan apa namanya, Utsman bin Affan melalui sumur rumah ini beserta kebun kurma yang ada di sana itu mendapatkan apa namanya, harta yang sangat banyak, yang konon kabarnya sampai sekarang ya, Utsman bin Affan masih punya rekening di bank syariah yang ada di Saudi Arabia sampai sekarang. Allahu Akbar. Inilah apa namanya, keberkahan sedekahnya Umar. Apa sedekahnya Utsman? Padahal sudah berapa tahun yang lalu, Pak? Sudah 1400 lebih yang lalu. Sampai sekarang rekeningnya atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini jamaah sekalian, bisa dibayangkan betapa banyak aliran pahala jariah kepada Utsman bin Affan itu sampai pada detik ini. Itulah keikhlasan, itulah buah keikhlasan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau juga adalah sahabat yang 2 kali berhijrah. 2 kali berhijrah. Hijrah pertama, hijrah ke negeri Habasyah. Beliau hijrah bersama istrinya Ruqayyah. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah beliau ke kota Madinah yang dahulunya bernama Yathrib. Nah, kemudian setelah Nabi hijrah dirubah namanya Yathrib menjadi Thayyibah atau disebut juga dengan Madinah, dan sampai sekarang dikenal kota itu dengan kota Madinah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Utsman bin Affan beliau radhiyallahu taala anhu selain sahabat yang sangat dermawan, beliau juga sangat pemberani. Sehingga hampir peperangan di zaman Nabi diikuti oleh Utsman bin Affan, kecuali perang Badar. Perang Badar beliau memang tidak ikut. Kenapa? Diperintahkan sama Nabi untuk jaga Ruqayyah, putri beliau, istrinya Utsman bin Affan. Makanya beliau tidak ikut perang Badar pada waktu itu. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Utsman bin Affan itu berserikat dengan ahlu Badar, dengan para sahabat yang ikut di perang Badar. Kenapa? Utsman sebenarnya kan mau ikut, cuman terhalang gara-gara istrinya sakit. Makanya kata Nabi apa? Laka ajru rajulin syahida badran wa sahmahu. Wahai Utsman, kamu mendapatkan pahala, keutamaan seseorang yang hadir di perang Badar, dan kau pun dapat harta ghanimah. Karena di perang Badar kan, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Imam Bukhari memasukkan nama Utsman bin Affan ini termasuk dari sahabat yang bergelar Al-Badari. Al-Badari artinya nisbat kepada Badar, yaitu orang yang ikut di perang Badar. Beliau bukan ikut badannya, tapi berserikat dalam pahalanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di tahun ketiga Hijriah di perang Uhud barulah Utsman bin Affan ikut serta bersama para sahabat yang lain memerangi kaum musyrikin. Demikian pula pada peperangan-peperangan setelahnya.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu kejadian yang terjadi di masa Rasulullah disebabkan oleh Utsman, suatu peristiwa bersejarah yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Dikenal dalam sejarah ini Bai'atur Ridwan, bahkan diabadikan di dalam Quran. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiat Nabi di bawah pohon. Maksudnya di bawah pohon yaitu pada Bai'at Ridwan. Dan itu terjadi sebelum terjadinya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Nah, apa yang melatar belakangi terjadinya Bai'at Ridwan ini? Bai'at itu Pak artinya sumpah setia untuk senantiasa bersama Nabi, membela Nabi, berjuang bersama Nabi sampai titik darah penghabisan. Itu Bai'at Ridwan. Terjadi di masa itu. Kenapa? Yang melatar belakangi kejadian itu Utsman bin Affan. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi SAW di Madinah, Nabi kan sangat rindu Pak untuk datang ke Makkah, untuk bisa tawaf di Ka'bah. Sementara orang-orang musyrikin di masa itu masih menguasai Ka'bah. Tapi Rasul sangat rindu ingin pergi haji dan umrah ke sana. Akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat yang ketika itu sekitar 1.500 orang mau datang ke Mekah, mau haji, mau umrah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika Nabi SAW berada di Hudaybiyah, Nabi ngutus salah seorang sahabat supaya datang ke Mekah duluan, melihat situasi keadaan dan mengabarkan penduduk Mekah bahwa kami datang bukan untuk berperang, tapi kami datang untuk melakukan umroh. Umar bin Khattab ketika itu mau diutus sama Nabi, tapi Umar berudzur ketika itu. Umar berudzur kenapa? Umar ini sangat dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena Umar kan sangat keras sama orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka Umar berudzur ketika itu. Akhirnya Rasulullah utus Utsman bin Affan. Datanglah Utsman bin Affan Pak ke Mekah ketika itu sendiriannya. Utsman bin Affan pakai apa? Pakai baju ihram. Pakai baju ihram beliau. Datang seorang dirinya. Kemudian datang ke tengah-tengah namanya kaum kafir Quraisy. Utsman bin Affan dengan gagah berani tanpa rasa takut beliau datang kemudian mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy. Beliau ajak mereka kepada Islam. Sempat Utsman dakwahi. Setelah itu barulah dikabarkan kalau beliau ingin menyampaikan hajatnya Rasulullah, bahwa beliau mau datang bersama 1.500 sahabat untuk umroh, bukan untuk perang. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Utsman di sana, ya, Utsman di Mekah ketika itu, beliau kan ditunggu-tunggu oleh Nabi dan para sahabat. Tapi ternyata Utsman tak kunjung datang. Kemana Utsman ini? Rasulullah gelisah sudah ketika itu. Rasulullah gelisah sampai tersebar berita kalau Utsman dibunuh sama kafir Quraisy. Ada isu seperti itu. Walaupun isunya tidak benar ternyata. Tapi karena Rasulullah khawatir Utsman bin Affan ini sahabat mulia ini, sahabat terbaik ketika itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, menunggu Utsman bin Affan tidak kunjung datang, akhirnya Nabi kumpulkan para sahabat. Dikumpulkan para sahabat, membaiat Nabi. Nah, itulah Bai'atur Ridwan. Di Bai'at Ridwan, Rasulullah SAW sangat berkeinginan kalau benar ternyata Utsman dibunuh, maka Rasulullah SAW akan berperang melawan penduduk Makkah ketika itu, dari kalangan kafir Quraisy. Maka disitulah terjadi Bai'atur Ridwan. Dan Bai'atur Ridwan itu terjadi karena sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Bahkan ketika terjadi Bai'at Ridwan, Rasulullah mengatakan, ini tangannya Utsman, kata Rasulullah. Inilah tangannya Utsman. Rasulullah mengambil tangannya sendiri. Inilah tangan Utsman. Utsman pun berbaiat di sini, kata Rasulullah.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata beritanya tidak benar. Utsman bin Affan bertahan ketika itu bukan karena beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, cuman karena satu dan lain hal akhirnya Utsman bin Affan ketika itu bertahan di situ. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di masa Rasulullah SAW karena sahabat yang mulia ini, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, di tahun ke-8 Hijriah, di saat terjadi Fathu Makkah, ya, terjadi Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ribuan para sahabat masuk kota Makkah tanpa ada perlawanan sedikit pun juga. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu kedermawanan Utsman bin Affan. Ini yang insya Allah terakhir kita ceritakan pada kesempatan ini. Utsman bin Affan pernah di perang Tabuk. Ini perang Tabuk, Pak, perang melawan bangsa Romawi. Oh, ini perang berat ini. Sampai disebutkan perang Tabuk itu disebut juga perang Usrah, perang yang sangat sulit. Bayangkan ketika itu di musim panas, di musim kemarau, sahabat sedang kere-kerenya, tidak ada harta. Sementara perjalanan mau perang itu ditempuh 750 sampai 800 km. Sahabat banyak yang tidak punya harta, tidak punya tunggangan. Utsman bin Affan menafkahkan hartanya untuk para sahabat. Tidak main-main, beliau sumbangkan 1000 kendaraan untuk para sahabat agar bisa datang ke perang Tabuk. 1000 kendaraan. 1000 kendaraan ini kata para ulama terdiri dari 60 ekor kuda dan 940 ekor onta. Semuanya dari harta Utsman disumbangkan untuk perang Tabuk. Beliau katakan, ini saya sumbangkan ya Rasulullah di jalan Allah untuk mengharapkan ridhonya Allah. Bersamaan dengan itu beliau sumbangkan lagi 1000 dinar dari harta beliau untuk bekal kaum muslimin. 1000 dinar. Satu dinarnya tadi berapa? 4,25 gram emas. Dah main-main Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kalau menyumbang. Dari sinilah kita bisa tahu bagaimana kedermawanan yang luar biasa dari sahabat yang mulia ini, Utsman bin Affan ridwanullah alaihi. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih ada kisah tentang Utsman bin Affan ini. Nah, bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu di masa memimpin khalifah, menjadi khalifah sampai wafatnya beliau dalam keadaan terzolimi. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan kisah sejarah hidup sahabat yang mulia Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.